Bayangkan aja ya, kamu pulang kerja, kamu udah capek banget, sudah habis kerja ya, banyak masalah di kantor, di pabrik kita. Tiba-tiba ada suatu surat datang dong, tulisannya Direktorat Jenderal Pajak. Nomor NPWP-nya adalah nomor NPWP-nya PT kamu. Kamu buka, ternyata isinya berbagai macam klarifikasi dan potensi-potensi perpajakan yang harus kita bayar. Aduh, apa nggak tambah pusingnya itu? Yes, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa aja sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pengusaha UMKM sehingga mereka semakin gampang ya untuk mendapatkan SP2DK atau surat cinta dan semakin boros juga dari sisi perpajakannya. Sebelum itu, kenalin dulu, halo, nama saya Eca. Saya sudah 15 tahun berpengalaman sebagai akuntan dan akuntan pajak, dan saat ini saya co-founder dari Accounting Head, di mana kami adalah konsultan jasa perpajakan dan juga aneka macam training yang terkait dengan akuntansi dan laporan keuangan serta perpajakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas real case ya. Aku akan ceritakan apa yang terjadi pada klien-klien yang sudah banyak berdatangan ke tempat kami sudah dengan masalah yang lumayan signifikan ya, potensi pembayaran pajaknya kalau dibandingkan dengan omset mereka. Oke. Saya tahu pajak itu merupakan momok bagi 100% pengusaha di Indonesia. Tapi jangan khawatir, kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, Anda memiliki seorang konsultan atau tim yang memang bertugas untuk mengamankan perpajakan Anda, insya Allah semuanya berjalan smooth. Tapi di sini saya akan menunjukkan kepada kita semua apa sih 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh pengusaha UMKM yang omsetnya menjelang 4,8 M yang membuat mereka mendapatkan masalah dalam perpajakan. Kesalahan nomor 1 adalah tidak memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha. Masih campur aduk. Jadi apa yang ada di uang bisnis itu dipakai untuk keperluan pribadi. Begitu pula sebaliknya, uang pribadi dipakai untuk kepentingan bisnis. Nah, ini sangat-sangat tidak dianjurkan ya teman-teman, karena in the end kesalahan ini akan membuat laporan keuangan kita akan sangat berantakan. Bayangin aja logikanya, misal nih kita ada penghasilan lain ya di luar usaha. Misalnya saya usaha sebagai konsultan pajak ya, ada di rekening saya itu ada pembayaran dari klien-klien dong dan dari student-student. Nah, suatu hari saya jualan mobil misalnya. Nah, ada uang nih masuk dari hasil penjualan mobil ke rekening saya. Nah, hati-hati teman-teman, kalau pembukuan kita tidak rapi, maka uang masuk yang ke dalam rekening kita itu berpotensi besar dipaksa oleh fiskus untuk diakui sebagai omset. Nah, padahal kan bukan, aslinya bukan, dan akhirnya kita leren berargumentasi dulu, dan itu not nice, right? Jadi bukan usahakan ya, saya sudah bilang ini mandatory untuk selalu memisahkan rekening ya. Di bank yang sama nggak apa ya, rekening A, rekening B, rekening A untuk bisnis, rekening B itu untuk keperluan pribadinya. Solusi yang kedua adalah apa? Hayo, tidak atau belum membuat laporan keuangan. Jadi apa yang biasanya mereka lakukan? Ya cuma mencatat uang masuk sampai uang keluar, itu dulu ya, itu doang. Jadi uang masuknya itu ya udahlah, ada yang masuk dalam tangan, ada yang masuk di bank. Jadi antara bank dengan laporan uang keluar masuknya pun itu juga tidak match ya. Nah, efeknya apa? Laporan keuangan tidak pernah ada, hanya ada laporan uang masuk dan uang keluar saja, dan ini sangat tidak bisa merepresentasikan dasar perhitungan pajak. Karena ingat Bapak Ibu ya, dasar pengenaan pajak kita itu adalah kalau Anda UMKM dan masih berhak ya atas tarif itu yang 0,5%, maka omset ya. Dan jangan salah, omset itu bukan uang
masuk di bank. Jangan mengukur omset berdasarkan uang masuk di rekening koran, Bapak Ibu atau teman-teman semua ya. Pastikan bahwa ada dokumen lain dari pihak ketiga yang bisa membantu kita untuk membuktikan kebenaran dari angka omset itu. Terus, apabila Bapak Ibu bukan UMKM, berarti kan harus melakukan perhitungan pajak penghasilan dari mana? Dari laba bersih. Betul sekali, laba bersih fiskal. Dan laba bersih fiskal of course itu adalah omset dikurangi biaya langsung dan dikurangi dengan biaya operasional, dan itu semua harus bisa dong kita buktikan kebenarannya gitu ya, karena angka yang kita sajikan itu tidak boleh hanya berupa angka yang simsalabim antah berantah, kita nggak tahu, kita nggak bisa membuktikan keeksistensinya si angka ini. Jangan sampai seperti itu ya. Solusinya bagaimana kalau misalnya para bisnis owner ini atau para pengusaha ini tidak tahu atau buta sama sekali mengenai perpajakan? Hirelah tim yang handal. Misal Anda masih belum ingin punya konsultan, tidak apa ya, Anda bisa cari akuntan-akuntan yang sudah levelnya menengah ya, bukan level fresh graduate, itu untuk mengerjakan laporan keuangan milik Anda ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah mampu meng-hire konsultan, itu lebih enak lagi. Jadi laporan keuangan Anda akan dibikinkan, lalu nanti laporan perpajakan bulanannya juga akan kita laporkan, akan kita lakukan ekualisasi dan lain sebagainya, karena memang lapor pajak itu tidak atau nggak boleh yang namanya sembarangan ya. Ada banyak sumber-sumber data lagi lain-lain yang harus kita rekon, harus kita ekualisasikan sehingga terciptalah angka yang kita laporkan ke SPT tahunan usaha kita. Kesalahan yang ketiga, apa nih biasanya? Sering banget terjadi di klien saya ya, tapi datang dalam kondisi sudah terlanjur basah, sudah terlanjur kena masalah. Apa itu? Dia melalaikan kewajiban dia untuk mendaftarkan usahanya menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Loh, apa itu PKP? Apa itu pengusaha kena pajak? Itu adalah kewajiban dari pemerintah yang dibebankan kepada para pengusaha yang sudah beromset di atas 4,8 miliar per tahun ya. Untuk saat ini kita rekor di tanggal 16 September 2025 aturannya masih sama, masih 4,8 miliar. Nggak tahu nanti ada Menteri Keuangan baru ini akan diganti batasannya, saya juga masih belum ada update ya tentang itu. Tapi bila Anda usahanya sudah melebihi omsetnya 4,8 M dan Anda sudah tidak bisa lagi melakukan pemisahan entitas atau pemisahan penghasilan, maka Anda sudah berkewajiban melaporkan diri menjadi PKP dan menarik PPN dari customer Anda ya. Jangan sampai hal ini terlewatkan meskipun Anda menjual barang-barang yang PPN dibebaskan, seperti apa? Sembako, jasa pendidikan, buku pendidikan, itu kan semua adalah barang bebas PPN ya, bukan dibebaskan, bukan non-objek PPN, tapi ini adalah PPN dibebaskan dan Anda masih berkewajiban untuk daftarkan diri sebagai PKP. Dendanya gede loh Bapak Ibu kalau sampai ketahuan duluan ya. Jangan sampai kesalahan nomor 3 ini terjadi pada usaha Anda. Kesalahan nomor 4 apa nih? Telat lapor SPT. Nah loh ya, apabila Anda PKP, pastikan ya PPN bulanan itu Anda sudah laporkan SPT masa PPN bulanan. Dan apabila Anda sudah memiliki karyawan, juga wajib melaporkan SPT masa PPh 21. Apabila Anda memiliki vendor jasa, maka Anda wajib untuk melaporkan SPT masa PPh 23 atau 4 ayat 2 ya. Anda harus tahu nih, kalau Anda kepingin tahu apa aja sih Kak kewajiban pajak saya, nah
Anda bisa hubungin saya ya. Ada nomor hotline-nya di bawah di kolom deskripsi. Nanti teman-teman bisa menschedulekan janji dengan saya untuk berkonsultasi kurang lebih sejam cukup lah ya. At least buat teman-teman tuh tahu gitu loh. Kewajiban perpajakan saya apa gitu kan. Yang penting itu dulu. Nanti untuk masalah tax planning-nya itu kita pikirkan nanti aja dulu ya. Yang penting jangan sampai kita menjalankan usaha tanpa adanya pengetahuan yang mendasar mengenai kewajiban pajak. Lalu ada kesalahan yang terakhir, yang kelima, yaitu apa? Memasukkan biaya pribadi menjadi biaya usaha. Nah ini juga tidak diperbolehkan ya. Biaya yang bisa kita akui di dalam usaha kita dan bisa dijadikan pengurangan pajak adalah apa? Ayo, biaya-biaya yang memang ditujukan untuk usaha kita. Misal nama kita adalah PT Ica Cantik Jelita, maka semua invoice dari supplier harus tertujunya pada PT Ica Cantik Jelita. Tidak boleh invoice-nya nanti tertuju pada Ica gitu doang, nggak boleh. Berarti kan Ica dengan PD-nya itu adalah entitas yang berbeda. Biasanya kalau misalnya invoice itu beda nama, akan kena koreksi fiskal ya. Artinya invoice itu tidak sah untuk dibiayakan dalam usaha ini. Gitu ya. Jangan sampai Anda melakukan kesalahan-kesalahan itu, teman-teman. Coba di checklist ya, apa aja yang harus kamu lakukan untuk merapikan pajak kamu. Tapi kalau Anda perlu coach, mentor, atau konsultan untuk dibimbing, ya supaya Anda nggak sendirian, you know how to find me. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!